Shalom. Kurang semangat sekali. Shalom Super Kids. Shalom. Apa kabarnya? Wah, cuma satu orang yang tahu. Itu juga nggak selesai. Berarti udah pada lupa nih. Kita coba ya ke Cik Tessa. Cik Tessa masih ingat nggak Cik? Kan? Nggak dahsyat ini. Coba Cici kasih tahu ya. Kita ingat dulu. Kita apa ya? Dahsyat, luar biasa. Dengar nggak? Coba kayak apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes. Yeay! Oke. Biar kita makin ingat, kita ulangin sama-sama ya. Apa kabarnya? Dahsyat, Luar biasa. Yes. Oke adik-adik, akhirnya kita bisa ibadah bareng lagi, walaupun online setelah kurang lebih 5 bulan. 5 bulan. Lama banget ya. Lama ya. Masih ingat nggak muka-muka kita? Masih ingat gak suasana belakang ini? Suasana ibadah pagi-pagi gitu. Ada yang kangen nggak ya kira-kira Super Kids ada lagi? Kangen dengerin firman Tuhan. Kangen apa lagi? Rebutan kolektor. Rebutan kolektor biasa hari gitu kan. Ayo siapa aku? Oke, jadi kita hari ini mau mulai ibadah perdana kita nih Cik. Ibadah online pertama kita buat adik-adik semua. Jadi adik-adik harus siapin hati, baju yang rapi, Cantik, ganteng. Mungkin Sudah mandi. Oke, kita mulai ibadah kita, tapi sebelum itu Cici mau pimpin kalian, kita semua dalam doa. Oke, mari semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kalian ikutin Cici berdoa dalam hati aja ya. Kami ucap syukur ya Bapak, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, ibadah perdana Super Kids Tuhan bisa dimulai Tuhan. Kiranya Bapak Kau berkati setiap kami Tuhan, agar kami bisa mulai ibadah online kami dengan baik. Walaupun kami tidak bertatap muka, tapi kami masih bisa memuji dan menyembah Engkau dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami siap memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, sama-sama kita katakan Amin. Kita mau bilang selamat pagi ke Bapak. Ayo selamat pagi Bapak kok. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah sekali lagi. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari.
masih ada ibadah lagi. Seenggaknya dengan ibadah sekarang udah ada terobati. Oh betul, rasa kangennya ya sama Iya. Super Kids gitu kan. Jadi kita sekarang mau Mendengarkan firman Tuhan. sekolah minggu nggak lengkap dong kalau nggak ada firman Tuhan. Jadi kita mau dengerin firman Tuhan, kita siapin hati kita, kita duduk yang rapi. Walaupun kita di rumah, duduknya tetap harus rapi karena buat Tuhan ya, ingat? Oke? Sekarang kita akan menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Ingin dengar cerita soalnya. Jadi kita mau ngobatin diri kita sama Tuhan nih dengan cerita firman Tuhan. Tentang Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua agar firman-Mu tertanam dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, hari ini adalah hari yang ibadah perdana kita pertama, ibadah Super Kids GBI Curug ya. Karena kita belum bisa ibadah di gereja ya adik-adik, tidak apa-apa. Kita harus tetap semangat, tetap antusias buat Tuhan Yesus. Nah, kalau tadi adik-adik sudah bernyanyi bersama dengan Kak Tessa dan Kak Esterida. Nah, hari ini bersama saya Vera. Boleh panggil Kak Vera, boleh panggil Ibu Vera, boleh panggil Tante Vera, boleh panggil Ci Vera, boleh. Apa saja. Pokoknya nama saya Vera. Nah, adik-adik, pada hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah di dalam Alkitab mengenai asal mula manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa, apa sih dosa? D-O-S-A, dosa.
Kenapa setiap kali kita melakukan hal yang tidak baik atau berkata-kata yang tidak baik, orang akan bilang sama kita, jangan, tidak boleh, itu dosa. Dosa adalah sesuatu yang tidak baik, bahkan dibenci oleh Allah, dibenci oleh Tuhan. Manusia yang pertama namanya Adam. Adik-adik masih ingat? Iya, manusia yang pertama yang diciptakan oleh Tuhan adalah Adam. Nah, Adam ya diberikan seorang penolong, yaitu seorang teman yang disebut dalam Alkitab adalah istrinya yang bernama Hawa. Adam dan Hawa tinggal di sebuah taman yang sangat indah yang diciptakan oleh Tuhan. Namanya adalah Taman Eden. Dan di sana mereka hidup dengan bahagia, dengan sangat senang karena Tuhan sudah menciptakan, sudah memberikan semua yang terbaik. Ada binatang-binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ada buah-buahan, ya, ada alam yang sangat indah, air sungai yang mengalir, kayak luar biasa, adik-adik. Tetapi manusia satu kali dia melanggar atau tidak taat kepada Tuhan. Bagaimana kisahnya? Adik di rumah bisa baca di dalam kitab Kejadian. Ya, kitab Kejadian adalah kitab yang pertama di Alkitab, ya, paling depan. Kejadian pasal yang ketiga, ya. Tuh, manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, supaya lebih jelas, ya, adik-adik bisa baca di rumah. Dan supaya lebih adik-adik mengerti lagi, kita akan saksikan video mengenai asal mula manusia jatuh ke dalam dosa. Yuk kita saksikan sama-sama, ya. Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati."
Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat." perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Jawab perempuan itu, Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Gitulah adik-adik yang sudah kita saksikan sama-sama. Itu tertulis di dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Nah, setelah Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka melanggar perintah Tuhan, mereka diusir oleh Allah keluar dari Taman Eden. Nah, setelah itu Adam dan Hawa harus bekerja keras untuk hidupnya. Sejak saat itulah dosa turun-temurun dilakukan oleh manusia, bahkan sampai pada hari ini. Siapa di sini yang belum pernah berbuat jahat? Mungkin kejahatan yang anak-anak lakukan mungkin sepertinya kecil ya, tetapi berbohong, mencuri, ya, berbuat jahat kepada teman, itu juga termasuk dosa, sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Nah, sebab itulah kita membutuhkan pengampunan dari Allah. Tuhan Yesus sudah menjadi juru selamat kita. Dialah yang mengampuni semua dosa-dosa kita melalui
pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Siapa di sini yang percaya kepada Tuhan Yesus? Coba angkat tangannya. Ya, kita semua percaya kepada Tuhan Yesus. Tinggal di dalam Tuhan Yesus. Rajinlah berdoa, rajin membaca firman, supaya kita tidak lagi berbuat dosa. Kita menurut kepada perintah Tuhan. Kalau kita rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, senang memuji Tuhan, kita akan dekat sama Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, pasti kita tidak mau berbuat dosa lagi. Nah, pada hari ini ayat hafalannya ada di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Bunyinya adalah, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dihafalkan ya. Minggu depan adik-adik ucapkan ayat hafalannya. Bentuknya video ya. Lalu kirimkan ke nomor telepon ya. Call center Super Kids GBI Curug ya. Oke? Kirimkan ke nomor telepon Super Kids GBI Curug ya. Ditunggu ya. Nah, oke. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kita tutup ibadah ini dengan doa. Yuk semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajarkan kami untuk hidup taat dan menurut kepada firman-Mu. Tidak lagi melakukan yang tidak baik. Tidak lagi berkata-kata yang tidak baik. Kami tidak mau lagi berbuat dosa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu di kayu salib yang mengampuni semua dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat siang ya. Sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.